Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah serangan roh jahat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 43a dan di dalam ayat yang ke-42 berkata demikian. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang setan, maka ada banyak orang yang memiliki berbagai macam pandangan. Tetapi sebenarnya jika kita bicara tentang setan, kita bicara tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu setan dengan wujudnya yang jelas ingin menghancurkan kehidupan manusia. Kedua, setan yang ada di dalam hati manusia yang coba menaruh dosa, keinginan, dan yang ketiga adalah setan yang ingin menyerang manusia dan menyeret manusia masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi kita tahu bahwa Yesus datang untuk menghancurkan setiap kuasa kegelapan dan serangan roh jahat, sehingga setiap kita yang ada di dalam Yesus dapat berkata, "Aku lebih dari orang-orang yang menang, karena Yesus mengasihi aku." Melalui ayat bacaan hari ini, kita bisa melihat bahwa serangan roh jahat itu seringkali terjadi tanpa alasan dan tanpa sebab. Karena itu orang baik pun bisa diserang oleh setan. Setan bukan hanya mencebahkan, setan juga mencari orang baik. Setan juga mencari orang-orang gereja. Setan mencari orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Jadi jika kita hidup dengan melakukan hal yang jahat, maka setan tidak akan peduli dengan hidup kita, karena setan berpikir kita sudah menjadi sahabat baiknya. Tetapi waktu hidup kita benar, waktu hidup kita dekat dengan Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, maka di saat itulah setan mulai mengadakan penyerangan. Setan berusaha menghancurkan, menjatuhkan, dan menyesatkan kita. Tetapi kalau kita waspada, selalu berjaga-jaga, berdoa, dan kita lawan iblis dengan iman yang teguh, maka iblis akan lari dan kita menang. Apa yang akan terjadi jika serangan roh jahat itu datang? Dia akan mengganggu ketentraman keluarga. Ayat yang ke-38. Roh jahat senang mengganggu ketentraman rumah tangga kita. Mengapa? Karena jika ketentraman rumah tangga terganggu, maka generasi berikutnya pun akan hancur. Tetapi cara Tuhan adalah selalu memberikan ketentraman dan damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga adalah cerminan surga yang terkecil di muka bumi ini. Cara setan menyerang adalah dengan mengganggu ketentraman keluarga kita. Jika keluarga kita tanpa sebab yang jelas tiba-tiba mulai mengalami goncangan, sekarang saatnya untuk kita bertindak dan minta kuasa Tuhan untuk memulihkannya. Apa yang akan terjadi jika serangan roh jahat itu datang? Dia akan menyiksa kita. Apa yang iblis siksa? Dia membuat satu penderitaan sehingga kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Dia timpakan penyakit, usaha kita yang tadinya baik-baik tiba-tiba mengalami kehancuran. Setan ingin membuat manusia begitu tersiksa, sehingga akhirnya lari ke dukun, ke paranormal. Tetapi bagi orang percaya, kita harus lari kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada berkat dan pertolongan yang pasti. Yang berikutnya, apa yang akan terjadi jika serangan roh jahat itu datang? Dia tidak mau melepaskan kita.
Karena itu, orang-orang yang terlibat dengan narkoba, orang yang terikat dengan seks bebas, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, tidak mudah melepaskan diri dari semuanya itu karena iblis tidak mau melepaskan begitu saja. Dalam pikiran kita bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tetapi sekarang saatnya kita harus bangkit, saatnya kita bertindak, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari setiap roh yang menyerang kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa setan memang tidak mau melepaskan. Setan mau hidup kita terus menderita. Setan mau kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi Yesus datang untuk memberikan domba-dombanya hidup dan hidup dalam berkat serta kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih lewat firman-Mu kami diingatkan, kami diteguhkan bahwa Tuhan sudah memberi kepada kami kuasa untuk kami menolak segala serangan roh jahat yang datang kepada kami. Karena itu Bapa, jika ada hari-hari ini keluarga kami yang mulai terganggu oleh karena serangan kuasa jahat, jika ada sakit penyakit yang menyerang kami, ada penderitaan masalah yang menyerang kami yang datangnya dari iblis, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan setiap kami. Tuhan berikan kepada kami kuasa untuk kami mengalami kemenangan, mujizat, pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dari setiap kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Biarlah Roh-Mu menuntun kami sepanjang hari ini. Kami boleh diberikan kekuatan untuk kami dapat melawan setiap kuasa setan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.